Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, izinkan saya bersama Pak Erlangga, Pak Dante menyampaikan perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, bagian saya khususnya Jawa Bali ini. Yang pertama, situasi perkembangan COVID-19 di Jawa Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai semakin sedikitnya kota kabupaten berada di level 4, di mana per tanggal 5 September 2021 hanya 11 kota kabupaten di Jawa Bali yang ada pada level 4. Dari sebelumnya berjumlah 25 kota kabupaten. Peningkatan yang signifikan ini terjadi pada level 2, di mana jumlah kota kabupaten meningkat dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten kota dari wilayah aglomerasi. Juga daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 3. Sementara Bali kami perkirakan butuh waktu 1 minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan pasien di rumah sakit yang masih tinggi. Dan saya sudah komunikasikan juga kepada Gubernur Bali tadi malam untuk kita rame-rame mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien yang ada di rumah sakit, dan jumlah kematian terus mengalami perbaikan. Semua ini tentunya adalah sesuatu yang patut kita syukuri yang merupakan buah dari kerja keras kita semua. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di restoran kafe di wilayah Jakarta yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Hingga pada akhirnya harus dilakukan tindakan penutupan selama 3 hari ke depan. Kami juga masih melihat banyaknya restoran kafe yang masih belum menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Padahal ini semua adalah untuk keamanan kita bersama. Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas tadi siang menekankan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu yang singkat dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama COVID-19. Karena COVID-19 ini akan berubah dari pandemik ke endemik. 3 strategi pengendalian pandemi kita akan menjadi kunci utama dari transisi kehidupan kita ketika COVID-19 ini menjadi epidemi dari pandemi. 3 strategi tersebut adalah peningkatan coverage vaksinasi yang cepat dan seluruh masyarakat Indonesia, serta testing, tracing, treatment yang baik, dan kepatuhan prokes 3M yang tinggi. Di mana sistem Peduli Lindungi yang kita gunakan saat ini akan menjadi integrator utama dari 3 strategi tersebut, sehingga bisa meminimalkan penularan COVID-19 ketika kita membuka kembali aktivitas masyarakat secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dalam 1 minggu terakhir, kami menemukan banyak pelanggaran seperti yang muncul di media dalam beberapa hari ini. Pemerintah akan mengambil langkah persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya persuasif diabaikan. Terkait keamanan data di dalam Peduli Lindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut. Dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Cyber Nasional, Badan Cyber Negara. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi semakin baik. Per 5 September kemarin, total masyarakat yang melakukan screening dengan penggunaan Peduli Lindungi di beberapa sektor publik seperti pusat perbelanjaan, industri, olahraga, dan lainnya telah mencapai hampir 21 juta orang. Dari total 21 juta orang yang tersebut terdapat 761.000 orang yang masuk kategori merah. Tidak diperkenankan masuk melakukan aktivitas di tempat publik oleh sistem. Dan juga terdapat
1.603 orang dengan status positif dan kontak erat untuk mencoba melakukan aktivitas publik. Ke depan pemerintah akan menindak orang yang masuk dalam kriteria hitam Peduli Lindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dan dengan membawa mereka ke dalam isolasi terpusat. Hal ini dilakukan untuk sama-sama menjaga dan melindungi kita semua. Karena kalau tidak, mereka akan membangun klaster baru lagi di berbagai tempat atau di keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah juga ingin menghimbau agar masyarakat beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga dapat mengurangi risiko tertular karena COVID-19. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, meskipun indikator transmisi mengalami perbaikan seperti yang saya sebutkan di atas, namun indikator respon kesehatan pada banyak wilayah kota kabupaten masih belum memenuhi target yang ingin kami capai. Fokus inilah yang menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa minggu ke depan. Dan Presiden merintahkan kami untuk melakukan ini semua dengan cermat. Contohnya pada rasio kontak erat, meskipun telah terjadi kenaikan signifikan rasio kontak erat dari 3,37 ke awal Agustus menjadi 7,89 per 5 September, namun pada banyak daerah rasio kontak eratnya masih di bawah 5, sehingga kemudian menghambat daerah tersebut untuk menjadi turun level. Ini penting sekali, kami berharap memang bisa sampai rata-rata 10 kontak erat target pada waktu 2-3 minggu ke depan. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang makin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7-13 September ini. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dine-in dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Serta kabupaten kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan Peduli Lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka. Kami akan melakukan uji coba protokol kesehatan dan Peduli Lindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu. Pandemi telah mengajar kepada kita semuanya untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden. Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian harus disikapi secara teliti dan hati-hati. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Eksekusinya juga dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dan tidak ada yang kita kerjakan tidak terpadu. Ini saya mohon para pemirsa, rakyat Indonesia juga paham bahwa Presiden ingin jangan naik lagi COVID ini. Di akhir kata, saya juga tentu tidak bosan mengajak agar kita semua menjadikan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam penerapan protokol kesehatan. Dan selanjutnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai, serta memberikan kemudahan kita semua, agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita jangan pernah jumawa bahwa kita seolah-olah sudah selesai mengatasi ini. Perjalanan masih panjang. Kita harus bisa melalui rintangan-rintangan ini bila kita semua disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira teman-teman media dan masyarakat yang menonton sudah mendengarkan penjelasan yang panjang lebar detail dari Pak Dante mengenai penanganan COVID ini. Jadi saya hanya sekali lagi menghimbau kita semua supaya kompak untuk disiplin, saling mengingatkan supaya kita jangan kena lagi gelombang ketiga. Karena tadi sudah dijelaskan ada tadi varian Mu, dan juga ingin saya ingatkan kalau ini berlanjut begini terus akan bisa timbul varian-varian lain. Kita tidak tahu apakah lebih dahsyat, lebih ganas, atau bagaimana. Nah, jadi semua kita harus paham, jangan kita politisasi ini. Kita bicarakan betul-betul ini adalah keselamatan rakyat Indonesia, keselamatan kita semua. Jadi semua harus kompak, ini adalah musuh bersama kita. Itu titipan dari kami. Saya kira itu saja dari kami.
Terima kasih atas semua perhatiannya, mudahan kita semua bisa tambah baik ke depan ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.